Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada Bapak Ustadz Ahmad Zaini yang saya muliakan, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan saya sayangi ya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan langkah kaki ibu dan bapak-bapak dari rumah menjadi amal soleh buat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya tidak bisa menyiapkan tempat yang layak ya. Ini rohanya belum jadi, Bu. Yes. Semoga jadi. Amin. Selanjutnya juga saya atas nama keluarga mewakili Simbo mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama bertemu dengan Simbo ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon untuk dimaafkan dan mohon untuk didoakan. Mungkin dari saya itu aja. Marilah acara ini biar efisien ya Pak Ustadz ya, karena kayaknya siang udah panas. Kita mulai acara ini dengan pembacaan ummul kitab. Ridhoyu ta'ala wa syafaati Rasulullah al-Fatihah. Terima kasih atas pembacaan ummul kitab. Mudah-mudahan membawa keberkahan buat kita semua dan acara pada siang hari ini berjalan dengan tertib, lancar dan hikmat. Untuk selanjutnya, mangga sambutan dari Pak Wahyudi selaku sesepuh ketua dari alumni Haji 2007. Mangga kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT. Kita bisa kumpul pada kesempatan hari ini sesama jamaah haji rombongan Maghfirah tahun 2007 atau 1 Hijriah berapa itu? 1418 sih. 1428 Hijriah. Jadi sudah hampir 17 tahun yang lalu. Kita berangkat sekitar akhir November 2007. Kemudian kita kembali sekitar Desember, tanggal 25 atau 26 Desember. Alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih bisa tetap bersilaturahmi. Kemarin sempat terhenti cukup lama sejak COVID dari 2019, baru ketemu lagi 2023 di rumah Pak Iwan. Alhamdulillah tahun ini kita bisa bertemu lagi. Bahkan tahun lalu kita sempat ke Solo ke Pak Wiyoto. Makasih sekali Pak Wiyoto. Kenangannya nggak lupa ya Pak. Iya. Juga tentunya selain semua yang tentunya kita maklumi memang kehendak Allah sudah berulang jelang Lebaran kemarin Bu ya. Tentunya kita doakan beliau mendapatkan tempat yang terbaik, diampuni segala dosanya dan amal ibadahnya. Juga kita sudah kehilangan satu di antara teman kita, Pak Fengki, suami dari Putri. Alhamdulillah Putri bisa gabung sini. Surprise bagi kami karena nggak ada kabar. Ada yang ngajak Pak. Itulah tandanya kita tetap bersama. Ya, kemudian Pak Sadullah rumahnya daerah Depok jadi bisa samperin Putri. Alhamdulillah. Tadi juga kami bersama-sama, saya dengan Pak Imron dan Bu Yanti juga bersama-sama tadi. Alhamdulillah. Kalau saya Bu Lina mau datang juga ya? Oh nggak jadi. Ya. Tapi apapun tentunya punya pertimbangan sendiri. Yang penting sudah ada niatan sesuatu hal yang berkah sekali. Berarti kita ini entah sejak tahun 2007 sampai sekarang kita sudah berapa puluh kali ketemu ya, nggak ngitung lagi. Dulu sih rata-rata setahun 2 kali.
ketika COVID kita berhenti, alhamdulillah sekarang bisa dilaksanakan lagi. Alhamdulillah sekarang ini Bu Pat dan Pak Parwoto bersedia ketempatan. Mungkin yang berikutnya kita atur lagi tempatnya. Tidak harus bermalam kayak ke Solo kemarin Pak. Di Solo kita 3 hari Pak, 3 hari 3 malam Pak, kita rombongan ke sana Pak, berombongan kereta. Jadi suatu keberkahan sekali bagi saya dan juga teman-teman yang ada di sini. Kita tetap bisa silaturahmi, walaupun kita sudah jelang 17 tahun yang lalu bersama-sama naik haji. Dulu Mas Kevin ini masih umur berapa ya? Belum SD mungkin. Mas Hendra juga paling kecil. Saya ingat Mas Hendra dulu ya kalau saya pesan ke Pak Pak Wiyoto minta belikan anak unta. Akhirnya diberikan boneka unta. Ya apapun kerja tentu kita syukuri semuanya. Mohon maaf saya juga kalau ada hal yang salah dari saya. Masih kita dalam suasana sebenarnya tadinya diniatkan masih bulan Syawal tapi alhamdulillah sudah lewat bulan Syawal tadi, tidak ada salahnya kita juga berhalal bihalal di antara kita semua ini. Mudah-mudahan ke lain kesempatan kita bisa ketemu lagi dan kita saling doakan semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih juga Pak Parwoto dan Bu Pat sudah menyediakan tempat ini. Kemudian juga Pak Ustadz yang sudah bersedia untuk memberikan tausiah kepada kami penjagaan lagi bagi kami semua. Mungkin itu saja. Sekali lagi mohon maaf kalau ada hal yang kurang. Tetapi kalau ada teman-teman yang mau menambahkan, silakan. Ya, bukannya mau nanya ke Pak Ustadz aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja nih Pak Ustadz. Untuk maaf, ini Pak Ustadz siapa? Nanti Zaini. Ahmad Zaini. Ahmad Zaini. Ya. Ya, monggo Pak Ustadz Ahmad Zaini, kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin karamun yang kami hormati, Sahibul Bait Pak Haji Parwoto dan Ibu Haji Fatimah, juga Pak Haji Wahyudi, serta bapak-bapak, ibu-ibu alumni Haji 2007 yang alhamdulillah mudah-mudahan hari ini silaturahminya membawa kebaikan, keberkahan, kemudahan rizki kita, kebahagiaan zahir batin dunia akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Saya sebelumnya ingin memperkenalkan diri karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak aruf ya. Kenalan kan. Jadi saya Ahmad Zaini, tetangganya Pak Haji Parwoto, Bu Haji Fatimah. Beliau ini tokoh kalau di sini Pak. Dan saya mudah-mudahan yakin ibu-ibu, bapak-bapak itu juga menjadi tokoh di tempat masing-masing ya. Memang itulah yang diharapkan. Duyufur Rahman yang pernah menjadi tamunya Allah di tanah suci itu menjadi contoh sekecil apapun di lingkungan masing-masing ya. Bu Haji Fatimah ini termasuk yang paling depan kalau untuk urusan santunan anak yatim piatu di sini Pak, luar biasa. Saya juga udah pernah ke rumah beliau, ketemu sama si Mbok ya, dingin banget airnya di sana. Saya dari Lombok Bu, Bapak Ibu ya, jadi sewaktu-waktu kalau mau silaturahmi di Lombok boleh ya. Nanti saya jadi tuan rumah ya. Kalau naik kereta dari Surabaya itu yang ekonomi, yang murah-murahnya ya. Itu murah, terus dari pakai kapal lewat di bawah jembatan Suramadu ke Lombok itu 250, 2 kali makan itu ada tempat tidurnya, kapal-kapal yang ke sana. Iya. Ya, indah kalau Lombok ya. Kalau masjid, aduh di mana-mana terlalu polusi justru suara azan di mana-mana ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan satu pepatah Cina ya. Barangkali ada yang ngerti bahasa Cina. Orang Cina mengatakan xie xie wu ai ni gong cipace oskadon pancen oye ya. Yang artinya kalau mau bahagia sejam ngopi ya.
Udah ada kopi belum? belum keluar. Husnuzon aja sama tuan rumah. Kalau mau bahagia sejam kata orang Cina ngopi bu. Kalau mau bahagia sehari mancing ya. Kadang-kadang orang kalau mancing itu lupa anaknya mencret istri ngomel Pak. Itu kalau udah saking senengnya mancing ya nanti mancing keributan ya. Tapi ini kata orang Cina bu, kalau mau bahagia seminggu kawin lagi. Ya. Bapaknya semangat ya. Padahal happy-nya berapa hari bu? Seminggu doang ya. Hari ke-8 perang Rusia Ukraina udah ya. Ribet urusannya itu ya. Jadi kata orang Cina kalau mau bahagia sebulan jual warisan ya. Kalau di sini Purwakarta jual kebun kolot Pak Haji. Jual warisan, pakai jalan-jalan, happy-happy, healing-healing ya. Dan kalau mau bahagia selamanya, jadilah orang yang pandai mensyukuri kehidupan. Alhamdulillah. Termasuk pada hari ini kita semua bisa bersilaturahmi. Ini betul-betul karena Allah ya. Karena kita bisa bersilaturahmi, pertama kita masih hidup. Betul nggak Ibu? Ya kan? Sedangkan yang memberikan hidup adalah Allah. Yang memberikan sehat adalah Allah ya. Sampai hari ini kita masih bisa melangkahkan kaki, bisa membuka mata, menggerakkan tangan. Jauh-jauh datang ke sini berarti sehat walafiat semuanya sangat-sangat luar biasa ya. Apalagi dari Solo saya dengar ini insya Allah makin jauh silaturahminya, makin berkah rizkinya Pak. Jadi kita niatkan silaturahim halal bihalal dan sebagainya. Bapak Ibu, saya punya kakek di Lombok itu meninggal 6 tahun yang lalu di usia 106 tahun ya, nggak ada penyakit ya, 106 tahun. Apa resep panjang umur beliau? Hampir nggak pernah sakit Bapak Ibu, nggak pernah sakit. Dari kecil saya dulu, kakek saya itu rajin goes ke rumah itu ya. Jadi pertama resepnya beliau itu silaturahmi Ibu. Ke teman-temannya, ke teman-teman ngajinya dulu, di mana beliau ngaji datang terus ke anak cucunya, ke kawan-kawannya. Goes Bu, itu ke rumah saya aja kakek itu 40 kilo kurang lebih goesnya ya. Makanya saya juga senang goes Bapak Ibu ya, Alhamdulillah. Dulu saya punya asma ya, bukan Asmaul Husna ya, asma beneran sembuh Alhamdulillah. Yang kedua kakek saya itu beliau di samping apa namanya silaturahmi, yang kedua goes ya sampai umur 90 tahun baru berhenti goes. Yang ketiga ini Pak, beliau itu istrinya 8 kali nikah ya. Wah itu yang saya nggak berani tiru. Bukan anaknya itu Cucunya nggak berani saya, parah itu ya, kacau itu. Jangan ditiru ya. Nah jamaah yang dimuliakan Allah, jadi mari kita niatkan ini silaturahmi, insya Allah akan membawa keberkahan bagi kita sekalian, membawa panjang umur ke sebagaimana hadis Nabi, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diberkahi rizkinya, fal yasil rohimahu, hendaklah dia banyak-banyak bersilaturahim. Apalagi kita masih dalam suasana halal bihalal ya, meskipun Syawal sudah lewat, sekarang kita masuk bulan suci Dzulqa'dah, sudah mulai persiapan jamaah haji ya dari berbagai daerah memenuhi tanah suci ya. Ini juga mudah-mudahan kerinduan ke tanah suci masih terus ada, dan mudah-mudahan satu saat jamaah-jamaah bisa reuni bareng di Mekah Madinah lagi. Mudah-mudahan ada rezekinya bisa bareng lagi ya. Kebetulan saya dulu pertama 2006 Bapak Ibu, dan kemarin juga masih sempat kemarin umroh juga di bulan November kemarin ya, kemarin ya sebelum saya ke Lombok juga kemarin. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kita karena di bulan Syawal itu, kalau di bulan Syawal kan arti Syawal itu meningkat. Kalau Ramadan itu kan membakar ya, karena panas membakar dulu nama-nama musim sebetulnya. Bulan orang-orang Arab itu menyebut nama-nama bulan itu berdasarkan musimnya. Disebut bulan Sofar karena kota-kota kosong, karena mereka melakukan safar perjalanan dagang ya. Disebut Robi karena musim semi, pohon-pohon berbunga ya, dan musim seminya itu 2 kali, Robiul Awal, Robiul Akhir atau Sani. Kemudian disebut Jumadil Awal, Jumadil Sani itu adalah karena musim beku, air menjadi dingin ya. Jadi orang Arab itu juga tahu ada salju, bahkan kata salju itu bahasa Arab ya. Sampai nanti disebut Ramadan yang artinya panas membakar. Nah Syawal disebut Syawal karena dia meningkat panasnya, nggak turun-turun ternyata panasnya ya.
Nah, konteksnya kalau dalam Islam, Syawal ini adalah meningkat ketakwaannya tentu saja ya, meningkat ketakwaannya ya. Jadi orang yang Syawal, yang halal bihalal itu, yang paling diharapkan itu adalah ziyadatut takwa, bertambah takwa. Sebagaimana dalam perkataan para ulama, laisal id liman labisal jadid, hakikatnya Idul Fitri itu bukan pakai pakaian baru, walakinnal id liman taqwahu tazid. Tapi Idul Fitri itu bagi yang takwanya bertambah ya. Jadi kalau di dalam beberapa keterangan ulama Bapak Ibu, bahwa min alamatit taqwa, di antara tanda ketakwaan itu adalah khamsatun, ada 5 perkara ya disebutkan. Yang pertama adalah ziyadatul qurbah minallah, kita makin nambah dekat kepada Allah ya. Makin nambah dekat kepada Allah itu berarti kita makin mengenal Allah, makin menjadikan Allah tujuan hidup kita ya. Kalau di haji itu disimbolkan dengan tawaf ya. Tawaf itu maknanya kita berputar hidup kita itu minallah. Apa-apapun yang ada pada kita itu semuanya minallah, berasal dari Allah ya. Kita dititipi kekayaan, kita dititipi rezeki, kesehatan, kita dititipi keluarga, anak, pasangan, itu semuanya dari Allah. Lalu kita beramal lillah, untuk mencari ridhonya Allah ya. Dan dalam beramal pun kita tidak bangga dengan diri kita, oh saya hebat bisa haji, saya hebat bisa umroh, saya hebat bisa qiyamul lail, saya hebat bisa puasa, bisa sedekah. Enggak, kita bersyukur kepada Allah karena sesungguhnya la haula wala quwata illa billah. Jadi minallah, lillah, dan billah. Nah, kurang lebih kalau makna tawaf itu kan seperti itu diantaranya. Jadi nambah dekat dengan Allah itu nanti ditandai dengan tolabul ilmi, kita semakin semangat mencari ilmu ya, termasuk kita niatkan hari ini silaturahmi dengan tolabul ilmi, karena bagaimanapun yang namanya al-jahlu itu, kata Nabi dalam satu hadis, kebodohan itu adalah dholamun, sebetulnya satu kedoliman juga ya. Jadi maksiat itu bukan hanya maksiat kita mendolimi orang lain, kebodohan pun bagian daripada maksiat. Makanya dikatakan dalam kitab Zubat, kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beramal tidak pakai ilmu, maka amal-amalnya ditolak, tidak diterima ya. Jadi memang begitulah ya dalam Islam ini. Kita bertambah dekat dengan Allah itu tandanya juga kita makin nikmat berzikir, makin khusyuk sholat kita ya. Kalau ulama mengatakan tanda kita meningkat secara spiritual atau rohani atau ketakwaan itu mirip-mirip ibu-ibu dengan seperti kita naik mobil bak terbuka, mata kita ditutup. Mobilnya mau naik gunung ya. Jadi mata kita ditutup, mobilnya naik gunung, kita naik mobil yang bak terbuka. Maka mobil melaju, kita merasakan makin lama makin sejuk, makin lama makin dingin, makin lama makin sejuk. Artinya orang yang meningkat kedekatannya kepada Allah itu hatinya makin lama makin damai, makin sejuk, makin tenang ya. D3 ibu, apa bu? D3, damai, damai, damai ya. Jadi kalau orang dekat dengan Allah itu hatinya damai. Kalau 3M ya, marah-marah mulu, itu jauh dari Allah ya. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit kesel dongkol, berarti belum, masih di kaki gunung berarti ya. Suka ngejas, menyalahin orang lain, suka menilai kekurangan orang lain, berarti belum kemana-mana. Orang yang sudah menanjak rohaninya itu udah meninggalkan yang gitu-gitu ya. Ini yang pertama, al-qurbah minallah. Mari kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Naik 1%, 1% per bulan atau per tahun itu sudah luar biasa. Gak usah naik 100%, gak mungkin. Nanti jatuhnya juga cepat ya. Jadi ada peningkatan, terus ya ada peningkatan. Istiqomah dalam kebaikan. Yang kedua Bapak Ibu, tanda takwa itu kata ulama adalah disebutkan ziyadatul syukri indal jazil. Ya, jadi bertambah syukur dengan nikmat-nikmat Allah ya. Bertambah syukur, karena Al-Quran menyebutkan sebetulnya yang namanya syukur itu tidak mudah Pak. Al-Quran mengatakan qalilan ma tashkurun, sedikit dari kalian yang bersyukur ya. Di ayat yang lain qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hambaku yang bersyukur ya. Jadi Al-Quran mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika kamu bersyukur pasti aku tambah. Ditambah apa ya Bu?
ditambah nikmatnya, ditambah sehat badannya, ditambah berkah rizkinya, ditambah soleh-soleha anak-anaknya, ditambah damai hatinya, ditambah harmoni rumah tangganya, ditambah baik semua sisi-sisi kehidupannya. Kalau pandai bersyukur, pasti ditambah ya. Tapi wala in kafartum, jika kamu kufur nikmat, tanda kufur nikmat itu gampang mengeluh, suka menyalahkan. Orang kalau kufur nikmat itu sukanya A3, Bu. Aduh. Gimana kabarnya, Bu? Aduh, Pak, lagi kurang sehat. Suami juga, aduh, Pak, suami selingkuh. Gimana anak? Aduh, Pak, anaknya nakal ya. Pokoknya hidupnya nanti aduh terus. Nah, ini yang undang masalah ya. Jadi kata Al-Quran, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur nikmat, azabku sangat keras. Syadid itu keras sebetulnya. Kalau alim pedih ya. Kalau bahasa Betawinya, ini ada yang dari Cibubur Pak Haji ya. Kalau bahasa Betawinya kelar hidup lo ya. Ya kalau kamu kufur nikmat, kelar hidup lo. Kalau bahasa Sundanya modar sih ya. Kalau kita kufur nikmat itu mengundang masalah, siap-siap ya. Makanya senantiasa kita latih bersyukur ibu-ibu ya. Tiap hari, tiap detik kita bisa bernapas dengan mudah, itu ya nikmat Allah. Ibu-ibu mau nggak dikasih Alphard terbaru, tapi nggak di bekap, nggak bisa napas 4 menit ya. Udah pindah alam langsung ya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ciri orang bersyukur itu apa? Gampang ketawa, mudah senyum, gampang happy-nya. Jadi saya tadi senang lihat bapak-bapak, ibu-ibu, ketawa-tawa, senang-senang ya. Makanya ceramahnya pendek aja biar ibu lanjutin ketawa-tawa ya, Pak. Ya, karena ciri orang pandai bersyukur itu memang bawaan hidupnya ya happy-happy, Bu. Memang seperti itu ya. Kadang-kadang di kita orang Islam ini suka nyalah-nyalahin ya, ketawa nggak boleh ya. Nah, nanti ada dibenturkan dengan ayat falyadhaku qalilan walyabku katsiran. Nah, dalam mereka sedikit tertawa dan banyak menangis. Padahal konteks ayat itu adalah orang-orang yang maksiat itu jangan banyak ketawa, banyaklah menangis merasapi dosa. Tapi kalau orang-orang yang sudah taat, sudah beramal, kita harus banyak ketawa, Bu. Karena ketawa itu adalah obat yang paling murah ya. Saya kemarin hadir di pernikahan di minggu kemarin juga. Nah, minggu ini nanti ada pernikahan. Kadang-kadang sering disampaikan, mohon maaf Bapak Ibu, selama pelaksana akad jangan tepuk tangan. Ya. Pernah dengar yang seperti itu? Dilarang tepuk tangan, sampai ada yang bilang tidak ada tepuk tangan dalam Islam. Wow ya. Padahal tepuk tangan itu nggak ada larangannya ya. Tepuk tangan itu baik ibu-ibu. Ketika kita rajin tepuk tangan, maka akan melancarkan peredaran darah dan jantung kita sehat. Betul nggak, Bu? Tepuk tangan dong ibu-ibu. Ya, apalagi ibu-ibu kalau rajin tepuk tangan, Bu. Kalau ibu-ibu rajin tepuk tangan, tangannya makin lebar, makin banyak duit suami bisa diambil. Waduh. Kadang-kadang ada yang berlebihan, Bu. Oh, nggak boleh nyanyi, kata siapa? Nabi ketika sampai ke Madinah itu, tola al-badru alaina, disambut marawis oleh para sahabat. Mereka menyanyi ya. Selama lagu-lagunya baik, positif, itu kan menjadi doa, boleh-boleh aja ya. Ya, lagu-lagu yang baik itu banyak sekali ya. Tapi kalau lagu-lagunya negatif ya jangan, karena kan lagu apalagi dinyanyikan sesuai dengan penuh perasaan, biasanya itu kejadian dalam hidup ya. Banyak yang mengalami itu. Apa yang dia nyanyikan menjadi kenyataan dalam hidup dia. Gelas-gelas kaca, gelas kaca rumah tangganya pecah sama Farhat Abbas. Ada yang gitu, Bu ya. Kemana, di mana. Apa judulnya, Bu? Bu? Kemana? Kemana? Judulnya apa itu? Alamat palsu, akhirnya dapat suami palsu ya. Nah, ya kan? Ya. Oh, banyak lah yang kemakan sama lagunya itu, banyak sekali ya. Kurang apa gantengnya, populernya Ariel Noah, Pak. Kaki di kepala, jungkir balik kehidupan rumah tangganya ya. Ya, kalau kita mau nyanyi-nyanyi ya sebaiknya yang positif-positif isinya, karena itu menjadi doa, apalagi dengan penuh perasaan. Maka mari kita latih nih Ibu, selalu bersyukur, selalu senang, selalu bergembira, karena ini bagian dari cara kita bersyukur ya. Jadi ciri orang bersyukur itu S3 Ibu. Apa, Bu? S3 itu apa, Bu?
Senyum-senyum saja. Nah, jangan senyum-senyum sendiri Bu ya. Ntar repot dikira pasien lepas dari RSC ya. Sendirian senyum ya. Nah, yang ketiga tanda orang yang makin bertakwa itu kata ulama adalah ziyadatus sabr indal jazil, indal qalil, bertambah sabar ketika menghadapi masalah kehidupan ya. Karena mau nggak mau hidup ini kan ujian dari Allah. Ulama mengatakan dunia ini darul bala, tempatnya ujian. Sedangkan akhirat itu darul jaza, tempatnya pembalasan. Di antara ujian yang banyak sekali terjadi dalam hidup kita ini adalah kesulitan. Kita lahir aja nangis ya Ibu ya. Semuanya manusia lahir nangis. Ada yang di sini lahir ketawa Bu? Pasti anak kunti kalau bahasa Sundanya. Anak jurik ya, anak hantu ya. Pasti lahir nangis. Ibu yang melahirkan kesakitan, perih, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Bapak yang anaknya kelahiran juga pusing Pak, biaya bersalin nggak murah loh ya. Meskipun ada BPJS sekarang ya. Itu awal kelahiran kita. Ujung kehidupan kita, kematian itu juga air mata, perpisahan. Di antara kelahiran kematian, masalah-masalah hidup akan datang silih berganti bagikan siang dan malam ya. Masalah personal yang nggak bisa lepas dari setiap orang itu satu masalah kesehatan Bu. Ya, masalah kesehatan, si anak nggak bisa ikut, lagi sakit. Ibunya sehat, bapaknya yang gantian sakit. Bapaknya sehat, anaknya gantian sakit. Gitu terus. Ini masalah kesehatan. Masalah kesehatan sudah selesai, datang masalah kedua, masalah keuangan ya. Masalah apa Bu? Keuangan, penyempitan pembuluh dompet. Nah ini agak susah sembuhnya ini ya. Ya, kanker kering ini ya, repot ini ya. Nah, udah selesai masalah keuangan, datang lagi masalah relasi, masalah hubungan, Pak. Ada yang berantem dengan pasangan, dengan anak, dengan saudara, dengan orang tua, kadang-kadang dengan tetangga, dengan atasan, bawahan, dan sebagainya. Ini masalah relasi. Itu masalah personal diri kita ya. Di luar itu masalah banyak. Masalah hukum ya. Yang melanggar hukum bukan orang-orang yang biasa, orang yang ngerti hukum, bahkan aparat hukum. Polisi, hakim, jaksa, pengadilan itu. Yang melanggar agama bukan orang bodoh, orang-orang yang paham agama, ustadz, kiai, ajengan. Itu yang melanggar agama. Banyak kasus di pesantren-pesantren, lembaga keagamaan, terutama dua masalah, pelecehan dan keuangan. Itu banyak sekali. Kita nggak bisa nutup mata karena kenyataannya memang ya semua manusia ini berpotensi berbuat dosa. Kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia pendosa. Bahkan yang disebut kiai, ustadz, ulama, sama saya ngomong juga Bu, kadang-kadang teori doang ya. Iya, jadi mohon maaf. Kita sama, semua manusia yang berpeluang berbuat dosa semuanya ya. Makin banyak ngomong, makin banyak salah justru ya. Nah, anak saya di pesantren Bu, di Tasik itu cerita tahun kemarin sih ceritanya, ya 6 orang yang ketangkap tahun ini katanya, yang melakukan hubungan laki dengan laki itu di pesantren. Lalu jangan heran Bu, kalau di dunia, kalau Ibu sering di pesantren tahu itu banyak kejadian di mana-mana pesantren, cuma nggak diekspos. Terus gimana Han? Ya disuruh kalau mau lanjutin pesantren, pesantren tobat. Tapi pada nggak mau, udah malu digebukin sama teman-temannya. Akhirnya pada keluar. Bahkan yang satu itu hafalan Qur'annya paling banyak ya. Kalau latihan pidato di pondok itu paling bagus dia pidatonya. Jangan pacaran. Tahu-tahu dia kena juga. Karena kan tidurnya bareng-bareng Bu, tidur bareng-bareng. Kadang-kadang masuk satu sarung. Nah, itu dari situ kejadian loh kadang-kadang ya. Banyak kasus Bu yang ini. Termasuk jangan merasa aman dengan ustadz kayak nggak boleh berdua-duaan kholwat. Makanya dulu di Jakarta ada pernah jandanya Amir Biki yang Priok itu dinikahi oleh seorang kiai tokoh nasional Bu. Ya, nggak ada saksi, nggak ada wali. Ala saya Pak Kiai, tidak wajib adanya saksi dalam mazhab Hanafi, tidak wajib adanya wali dalam mazhab Maliki, sehingga nikah wae berdua ya. Benar Bu, ada kasusnya gitu nggak Bu? Dulu ya, coba ya, nikah wae berdua di hotel itu ya. Ya, ada wardah-wardahnya tuh nama. Benar nggak? Ada yang ingat nggak? Ya, ya kan? Ya itu ya. Ya saya nggak nyebut nama biar nggak jadi gibah ya terhadap orangnya. Jadi apa maksudnya ini, bahwa yang namanya masalah kehidupan akan ada terus Bapak Ibu ya. Saya cukup sering ke penjara Purwakarta Ibu pengajian di situ ya.
Terakhir saya sampai zuhur waktu itu kami menyampaikan materi sholat khusyuk ya. Bagaimana supaya warga binaan di penjara itu menemukan kedamaian di dalam penjara ya. Sholatnya makin khusyuk ya. Jadi ya memang kita perlu hibur-hibur. Saya katakan Bapak Ibu yang di sini ya, alhamdulillah tidak bebas berbuat maksiat seperti orang di luar ya. Mending mana Bu? Di penjara tapi masuk surga atau bebas maksiat tapi neraka? Mending penjara Pak Ustadz. Oh, maksudnya biar mereka senang Bu. Jangan. Nah itu. Saya ketemu bapak-bapak warga binaan di penjara itu pakai jubah surban Pak. Jenggotnya sampai buser. Saya pikir Kiai ini jidatnya hitam. Saya kan jidat nggak hitam Pak. Bu, dia jidatnya hitam. Pak Ustadz segitu. Oh maaf Pak, saya bukan Ustadz ya. Kenapa di penjara Pak? Korupsi Pak. Waduh. Ada penjahat kelamin juga, pengedar narkoba Pak di situ ya. Ternyata dia kasusnya 70 kali nikah Pak. 70 kali nikah dan dia ketangkap karena kasusnya dia masih menikahi wanita yang masih status istri orang dan pengedar narkoba. Saya tanya gimana cara nikahnya Pak? Dia cerita, oh ternyata gampang. Cuma saya nggak mau ngasih tahu nanti jadi inspirasi ya. Bahaya ya. Ya. Beneran Bu ya. Saya ada ibu-ibu di situ yang ngaji ada sekitar hampir 20-an yang ikut ya karena memang training hampir seharian di situ. Ada hampir 20-an ibu-ibu itu kalau dilihat wajahnya wajah-wajah solihah ahli surga Bu. Tapi di penjara loh. Saya nanya sebagian, kenapa Ibu di sini? Bunuh suami Pak Ustadz. Suaminya selingkuh katanya dibunuh ya. Saya nggak nanya bunuhnya gimana, pakai sianida atau digantung atau diajak tarung gitu. Ada yang seperti itu, macam-macam lah kasus ya. Jadi kehidupan ini ada selalu masalah Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau di Purwakarta ada namanya Cikolotok. Mungkin kalau di Bekasi itu tempat pembuangan sampah apa? Bantar Gebang. Jadi kalau kita tinggal dekat Cikolotok atau Bantar Gebang, kemudian kita mencium aroma kok nggak fresh ya, kok bau ya, jangan heran. Om kita tinggal dekat tempat pembuangan sampah akhir. Artinya apa Bapak Ibu? Selama kita di dunia ini akan selalu ketemu masalah demi masalah. Memang itulah kehidupan dunia. Saya pernah baca 2-3 tahun yang lalu seorang dosen di Jawa Barat melakukan penelitian Bu. Akhirnya kesimpulan beliau apa? Kesimpulan beliau ternyata 100% janda-janda di Jawa Barat itu tidak lagi perawan Ibu-ibu. Benar kan Bu Haji ya? Oh benar tuh kan? Maksudnya 60-70% mahasiswi di Jawa Barat kata beliau tidak lagi perawan. Ikan naudzubillah ya, yang namanya masalah free sex ya, kemudian narkoba ya Rob, di mana-mana itu rusak udah kalau udah kena narkoba apalagi ya. Aduh bahaya sekali. Nah ini kehidupan Bapak Ibu sehingga kita harus memiliki kesabaran terhadap anak-anak kita untuk jaga terus ya, sabar untuk dikontrol. Tapi ya dikontrol ini nggak terlalu berlebihan karena anak-anak kalau terlalu kita ketat juga itu juga lari kan kabur. Jadi gimana kayak main layangan kapan tarik ulur yang pas gitu ya. Yang keempat Bapak Ibu ya, tanda orang yang bertakwa itu ziyadatul ihsan li khalqillah, bertambah semangat melakukan kebaikan kepada sesama makhluk Allah, tambah semangat, tambah senang berbuat kebaikan. Bapak Ibu kalau saya mau di Kelompok biasanya saya lewat Bali dulu Pak, nyebrang dari Ketapang itu ke Gilimanuk, nanti saya bawa mobil lagi ke Padang Bayi, nyebrang lagi ke Lembar ya. Dan kami kalau di Bali itu sering susah nyari tempat sholat, kan susah azan di Bali itu ya. Jadi Kak, saya pernah sholat di trotoar ya, wah ada pom bensin nih, ada musola biasanya, pura tahu-tahu ya, pom bensin depan, wah pura lagi ya. Oh saya lupa ini Bali bukan Jawa ya. Jadi di Bali banyak pura-pura ibu ya, banyak pura-pura. Satu saat kami sholat di satu daerah di Karangasem itu yang kebetulan pas menjelang subuh ada masjid. Udah berhenti di situ. Yang heran kami Pak, itu di masjid itu motor-motor pada parkir di luar tembok masjid. Yang itu pinggir jalan raya. Setelah sholat kami nanya sama pengurus, Pak itu motor di luar itu aman Pak diparkir? Kami was-was gitu.
Oh aman sini Pak, nggak ada pencuri Pak. Udah lama nggak ada maling. Oh benar Pak, iya. Paling kalau ada maling dari luar Pak. Kalau nggak dari Lombok ya dari Jawa. Waduh. Kena. Dia bilang gitu Ji. Kalau nggak dari Lombok ya dari Jawa. Waduh ya. Saya dari Lombok kan gitu ya. Oh gitu Pak ya. Iya Pak. Kalau Bapak ke Denpasar gerombokan itu katanya 60-70% itu orang Bali, orang Lombok sama Jawa semua, Muslim Pak, Muslim semua Pak. Waduh ya, orang Bali nggak maling Pak, jarang Pak. Kenapa saya tanya? Karena di Hindu ini dari kecil mereka diajarkan oleh orang tuanya hukum karma. Kalau kamu berbuat jahat merugikan orang lain, maka suatu saat kamu akan mengalami kejahatan dan akan dibalas oleh orang lain. Wah saya bilang di Islam juga sama itu ajarannya ya. Saya nggak ceramahin sih bapaknya, tapi kalau dilihat Al-Quran Bapak Ibu banyak ayat. Mama jaza'u sayyiatin illa sayyiatun misluha. Tidak ada balasan orang berbuat jahat melainkan akan merasakan kejahatan yang serupa dengannya. Mama jaza'ul ihsan illa lisan. Ar-Rahman ya, surat Ar-Rahman. Tidak ada balasan orang berbuat baik melainkan Allah akan berbuat baik padanya. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik pada orang lain, hakikatnya berbuat baik pada diri sendiri. Wa in asatum balaha, jika kamu berbuat jahat pada orang lain akan kamu merasakan sendiri akibatnya. Man amila sholihan fali nafsi, siapa yang beramal soleh akan kembali pada dirinya. Wa man asa'a fa 'alaiha, siapa yang berbuat jahat akan merasakan akibatnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin. Banyak sekali ayatnya Pak. Nah ini kadang-kadang kurang-kurang populer. Kadang-kadang di Islam ini yang lebih populer yang ibadah-ibadah ritual yang hablum minallah, yang hablum minannas kadang-kadang ketutup. Padahal Islam juga kuat hablum minannas ya. Nah, kalau dilihat syahadat itu la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, hablum minallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hablum. Setelah sholat kita salam kanan kiri, berarti kita menebarkan keselamatan, kedamaian ke kanan kiri kita. Setelah puasa kita zakat fitrah, haji pun dam yang kita bagi kepada fakir. Jadi tetap hablum minannas ya. Cuma kadang-kadang ini ketutup Bapak Ibu ya. Saya kemarin ada ibu-ibu yang cerita tentang temennya yang dia jadi saksi disumpah digugat cerai Bapak. Nah ini banyak orang nggak tahu kalau di Al-Quran itu kan ayat tentang umrah itu cuma disebut 4 kali di Al-Quran, tapi tentang nikah, cerai, rujuk itu puluhan ayat di surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, sampai ada surat khusus namanya At-Tolak, perceraiannya. Di antara disebutkan di surat Al-Baqarah At-Tolak bahwa ketika perempuan istri dicerai oleh suaminya maka dia mendapat 3 hak. Berapa hak Bu? 3 hak. 1 nafkah selama masa iddah ya. Selama masa iddah dia tetap wajib diberikan makan, kebutuhan-kebutuhan sandang, pangan dan sebagainya. 2, kalau anak ikut ibunya, seorang istri diceraikan lalu anaknya ikut ibunya, maka kewajiban memberikan nafkah anak kepada siapa Bu? Suami atau ibu? Ibu atau suami? Suami. Ya, yang tahu boleh pulang. Kewajiban kepada suami. Kenapa Bu kepada suami? Karena binti anak itu nisbahnya kepada suami, bukan kepada istri. Nah banyak kejadian di masyarakat ketika seorang, sebutlah hidung belang, ya, si kucing garong pengkhianat cinta, menceraikan istrinya lalu kawin dengan mijak di kampung sebelah. Halo? Ya, kemudian istrinya jandanya ini nggak diurus, nafkahnya anaknya nggak diurus. Jadi istrinya jadi tukang ojek, kadang-kadang nyari sana sini kerjaan untuk serabutan untuk ngurus anaknya. Sementara suaminya kawin lagi Bu, nggak ngasih nafkah anak-anaknya. Itulah yang disebut Nabi dayus, laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Kata Nabi nanti dayus, laki-laki yang tidak bertanggung jawab akan datang pada hari kiamat dengan kaki panjang sebelah ya. Gimana kira-kira jalannya bukan kaki panjang sebelah? Oh, jalannya sengklek. Wah, ini dayus ini berarti ini ya. Pak Dayus gitu. Ya. Nah, ini Pak, itu diantaranya. Jadi wajib itu nafkah kepada bapak ibunya, nafkah anak itu, biaya makannya, sekolahnya, pakaian dan sebagainya sampai mandiri ya. Bukan kepada ibunya. Bahkan di surat At-Tolak, wanita ketika diceraikan dia masih menyusui anaknya, itu wajib dibayar kompensasi penyusuan itu oleh suaminya karena itu anaknya dia. Sampai kalau si istri nggak mau lagi menyusui, wajib dia cariin ibu lain yang menyusui anaknya. Kalau nggak ada ibu lain ya udah susuin sama sapi, ya, dengko atau serelak boleh. Ya. Nah ini yang ketiga itu ada namanya mut'ah tolak. Ada yang disebut
pesangon perceraian. Jadi ketika perempuan diceraikan, itu laki-laki di pengadilan tuh ditanya nanti sama hakim setelah gagal mediasi, Bu, Pak, sekarang Bapak udah nyerikan istri ya, Bapak mau ngasih apa nih sama istrinya ya? Kayak perusahaan Bu yang mem-PHK karyawan harus ngasih apa? Pesangon, nggak kurang lebih gitu ya. Kecuali kalau gugat cerai dari pihak istri yang menggugat cerai baru tidak mendapatkan nafkah, tidak mendapatkan mut'ah gitu ya. Tapi kalau ini suami menceraikan wajib memberikan mut'ah ya. Jadi nanti hakim nanya, Bapak mau ngasih apa ke istrinya? Kata suami, ya Pak, saya punya 2 rumah, satu di Jakarta, satu lagi di Bekasi. Ya, saya kasih yang di Bekasi itu tipe 21 lah untuk istri saya. Yang itu tipe gede ya saya dan calon ibunya anak-anak nanti. Misal Bu ya. Terus apa lagi Pak? Ada 2 mobil Pak Hakim, yang satu ini Mercy untuk saya, nah yang satu Carry, biarlah saya ikhlas untuk istri saya. Kebetulan angkot ya. Itu misalnya, itulah namanya apa Bu? Mut'ah perceraian, hukumnya wajib. Wa mati'uhunna, berikanlah mut'ah kepada istri yang kalian ceraikan. Adal musi qadaruh, yang kaya sesuai dengan kekayaannya, wa alal muqtiri qadaruh, yang miskin sesuai dengan kesanggupannya. Mata'an bil ma'ruf, harus diserahkan dengan baik-baik. Haqqan 'alal muttaqin, kewajiban orang yang bertakwa. Jadi ini ayat-ayat tentang hablum minan nas kadang-kadang nggak nyampe Pak. Tapi kalau umroh sampai kampung-kampung itu nyampe brosur-brosurnya Pak. Bahkan pernah ada nini-nini tuh yang nggak diberangkatin umroh oleh cucunya Bu, karena udah niat cucunya, kalau saya dapat kerjaan dan nabung saya akan berangkatin nini deh. Berangkatlah nininya berangkat umroh, sampai di hotel nggak bisa tidur Bu, di hotel nggak bisa tidur ya, mau matiin lampu nggak bisa ya, aduh ya. Akhirnya dia keluar, bahasa Sunda, orang Sunda kampung banget, jangan dia jangan ya. Speak ya, yang rumboynya kan bingung ya, orang Afrika, orang Arab Afrika lah, Mesir atau mana ya. Speak ya, ada apa ya? Jangan lampu paruman gitu ya. Aduh, speak ya, speak. Ada apa ini ya? Lampu, jangan ya. Nggak ngerti bahasa Sunda lah, ketemu orang Arab Bu. Akhirnya apa ya lampu? Untuk si Didi ngaji Bu ya. Maka jangan nur jangan. Nur ya. Lampu maksudnya apa ya, matiin. Oh dia sering ngaji sini nih di kampungnya, kalau ada yang meninggal innalillah tajam nur innalillah wa inna ilaihi, kabur itu sih. Ruboya ya. Jadi biasa dia kalau di kampung kan tidur suara kodok, suara apa ini, waduh terang semua Bu. Kalau di kampung biasa gelap, nggak bisa tidur dia. Jadi kalau umroh ini kampung-kampung nyampe, tapi kalau bab kayak gini nggak nyampe ya. Sedih juga saya dengar si ibu yang, Pak Ustadz saya jadi saksi karena teman saya itu hulu menggugat cerai suaminya ketua masjid, ketua DKM masjid, dan dia salah satu pejabat di Dinas di Purwakarta. Jadi dia teror istrinya sampai istrinya kena mental, akhirnya istrinya yang melakukan hulu gugat cerai. Ya nggak dapat apa-apa Bu. Ya, kebon kolot dan bahkan suami kalau digugat cerai oleh wanita Bu boleh minta semua yang pernah dikasih. Mana kebon kolot sini, itu kalung-kalung tadi ya, itu ya boleh, haknya laki-laki kalau istri yang menceraikan dan langsung jatuh talak 3. Naudzubillah min dzalik. Terakhir Bapak Ibu, di antara tanda ketakwaan itu adalah kita i'dadur rihlah ilal akhir, mempersiapkan bekal menuju akhirat, perjalanan panjang ke akhirat. Ibu-ibu kalau kita jalan-jalan ke Singapura seminggu kira-kira bekalnya berapa Bu? Halo, 20 juta Pak ya seminggu misalnya, sebutlah seminggu. Kalau kita jalan-jalan ke Eropa, Amerika sebulan berapa bekalnya Bu? Berapa kira-kira? 1 miliar cukup lah ya. Misalnya kita jalan-jalan di Eropa setahun Bu. Halo, setahun jalan-jalan ke semua negara Eropa, Afrika, berapa kira-kira bekalnya? Kok banyak, udah nggak kuat gitu. Kalau kita keliling dunia 5 tahun nih nonstop, jangan pulang-pulang Bu, bareng-bareng terus ya. Kita makan siang di Mesir ya, sarapan di Baghdad, pipis di Kuwait, ya, minum teh di Cina misalnya ya. 5 tahun keliling dunia, bekalnya berapa Bu?
Udah Ustadz jangan nanya pusing. Pertanyaannya ibu-ibu teh nanti mau masuk surga seminggu, sebulan, setahun atau 5 tahun Bu? Selamanya. Pertanyaan bekerja berapa sekarang? Tadi udah nggak kuat ngitung ya, keliling dunia ya, apalagi mau kita ke surganya Allah. Tentu itu bekalnya sangat-sangat perlu kita siapkan, dan bekalnya adalah iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh, apalagi didukung dengan harta, tentu akan lebih baik lagi, karena memang ada amalan-amalan yang mengalir terus menerus, tidak putus-putus kalau kita punya modal. Di antara modal ilmu, di antara modal harta, kalau bisa membangun ya. Alhamdulillah Bu Haji Fatimah lagi bangun panti asuhan ya Bu Haji, udah beres belum? Nah, satu saat itu bisa mengalir terus pahalanya. Yang bangun masjid, saya dengar ada jamaah yang bangun masjid, mengalir terus pahalanya. Selama jamaahnya rame, tapi kalau jamaahnya sepi ya pahalanya sedikit ya. Tergantung, ibaratnya kan kayak ya yang kayak jual beli itu. Kalau rame yang berjamaah terus menerus, insya Allah pahalanya terus menerus mengalir ya. Itu barangkali yang bisa disampaikan Bapak Ibu ya. Barakallahu fikum semuanya, berkah atas silaturahminya. Silahkan berbahagia, bernostalgia, dan mudah-mudahan ini terus saya doakan, saya ikut gembira terus berjalan sampai akhir hayat kita ya. Mudah-mudahan terus dikuatkan semuanya, disehatkan ya. Dimudahkan rezekinya ya. Kalau bisa kapan-kapan bisa ke Lombok ya. Saya jadi guide. Demikian, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.